validasinya ini. Dan ini sebenarnya ada apa istilahnya? Ada barcode-nya juga. Coba ini kayak kita tidak menunjukkan barcode. Ini ada barcode-nya di sini muncul. Itu sudah bisa tidak tahu benar ini asli apa enggak. Karena ini bisa saja orang foto baru ditempel di kertas. Atau ketika dia lupa, oh itu ada barcode-nya. Makanya mohon maaf Pak, mudah-mudahan tidak muncul barcode-nya di sini. Nah, ini sesuatu yang mutlak dan harus kita melek di sini. Mau tidak mau, tantangan ke depan anak-anak kita ini. Jangan sampai anak kita lebih melek IT daripada kita, apalagi yang mengurusi satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu saya menekankan di satu hal ini yang mengenai roadmap. Bapak bisa baca, bisa kritisi, bisa analisis. Tapi ini aturan yang mau tidak mau mutlak harus kita implementasikan. Oke, next, lihat lampirannya. Nah, ini lampiran kedua ini kop surat. Kok langsung kedua ya? Ada lampiran pertama ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Mungkin salah PDF. Nah, ini lambang. Nah itu lampiran pertama adalah lambang ma'arif. Ini tetap diakui untuk kegunaan yang lain-lain. Tapi untuk di kop surat harus menggunakan tadi, bukan yang ini Pak. Jadi untuk tidak korum dirubah semua. Harus menggunakan logo itu. Karena kenapa? Kita ini departementasi yang dibentuk oleh setiap tingkatan. Tapi ini untuk kegiatan, untuk baju sekolah boleh menggunakan logo ini. Tetap sah. Diakui juga di PB sebagai identitas kelembagaan. Oke, next, lampiran kedua. Nah, ini lampiran kedua Pak. Nah, ini kelembagaan papan saya, papan sekolah bisa. Coba. Jadi pengurus wilayah masih menggunakan ini logo ma'arif kok, tapi untuk persuratan dan lainnya supaya ada pembeda dengan lembaga-lembaga lain. Kalau semuanya logo ini susah membedakan Pak. Nah ini kemudahan aja. Nah ini sudah dikatakan. Jadi modelnya seperti ini. Pengurus besar, pengurus wilayah. Next. Ini cepat-cepat aja, biar singkat-singkat. Kesatuan pendidikan. Nah ini yang kesatuan pendidikan. Nah ini. Nah kalau betul-betul dia adalah LP Ma'arif atau afiliasi Ma'arif, tentunya dia berani untuk memasang logo Ma'arif di satuan pendidikan. Karena ini minimal satuan pendidikan SMKA, SMPA, MTS, MA, MI afiliasi bisa dipasang logo ini. Tidak mutlak harus benar-benar milik NU, baik di NWC, PC maupun wilayah. Minimal dia harus berani memasang logo ini di satuan pendidikan. Kenapa kita kalah sama teman tetangga kita? Muhammadiyah, semuanya pakai label namanya Pak. Maka kelihatan Muhammadiyah besar. Padahal faktanya kalau di sensus kalah jamaahnya. Karena kita banyak sekolah-sekolah kita, pondok pesantren kita itu menggunakan nama-nama kiai besar, menggunakan nama-nama tokoh. Kalau teman-teman di Muhammadiyah satu nama organisasinya. Tapi kita ini tidak boleh seperti itu karena menghargai namanya ketokohan dan kearifan lokal. Itulah kekayaan mutlak yang ada di NU. Jadi sangat menghargai. Kita tidak minta untuk merubah namanya, tidak. Tapi minimal identitas kelembagaan itu ada di setiap sekolah-sekolah itu. Kalau nggak berani pasang di jalan, pinggir jalan, pasang di ruang sekolah lah, di ruang kelas, di ruang kepala sekolah, atau di ruang guru. Minimal ada logo Ma'arif atau logo NU. Sangat mudah kan? Nah, besar NU di Sumatera Selatan ini tetapi tidak terkoordinasi dengan baik. Serius. Saya masih muda dulu sudah jalan di sini. Oke, next Pak. Slash tuntas. Nah, ini stempel sebenarnya sebelum ada tadi keputusan PB yang akan disosialisasikan semua tingkatan. Tapi ini untuk sementara masih tetap bisa digunakan oleh semua tingkatan cabang. Modelnya seperti ini. Ini harus Bu Dokter, ini harus disosialisasikan kepada teman-teman. Oke, next. Kayaknya sudah habis ya. Masih muncul barcode-nya Pak. Oh ya nggak apa-apa, nggak sempat dipotong. Ya, oke, terus karena ini keluarga besar. Nah,
Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan maju kelembagaan. Pertama, kenapa ini yang saya tekankan terkait dengan surat edaran? Tidak kepada konsep. Konsep siapapun bisa bikin, tapi aturan main kelembagaan sebagai sebuah organisasi besar itu harus berjalan sebagaimana persepakatan kita. Ya, kalau kita sudah tidak taat aturan, otomatis ya ini sampai sekarang begini terus berwarna-warni. Nah, kemarin kita sudah melakukan, menunjukkan dan melaksanakan namanya uji publik kurikulum kurikulum nasional Aswaja NU, Aswaja An-Nahdiyah. Kita sudah uji publik. Ya, insya Allah tanggal 18, 19, 20 di Jakarta kita akan uji publik dengan seluruh wilayah dan satuan komunitas pramuka se-Indonesia. Kenapa kurikulum ini? Minimal ini bisa diadopsi masuk ke pola kaderisasi yang ada di SAKO dan pola pembelajaran yang ada di seluruh satuan pendidikan, baik milik NU itu sendiri atau baik itu sebagai afiliasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Apalagi yang berbasis pondok pesantren, di database NU pondok pesantren itu rata-rata pondok pesantren di Indonesia mayoritas konektinya adalah afiliasi Nahdlatul Ulama. Karena kalau Bapak mendaftar pondok pesantren kan ditanya afiliasinya, pada umumnya adalah afiliasi NU. Berani ngupload di sistem NU seperti itu, tapi di lapangan dia tidak berani menampakkan NU. Saya nggak tahu strateginya seperti apa sehingga mau begitu. Apa supaya mudah lancar urusan bosnya apanya lah nggak ngerti. Tapi ya di sistem kita baca Pak, kita tahu. Tetapi di lapangan tidak nampak NU-nya. Tetapi di sistem MS nampak afiliasi Nahdlatul Ulama. Begitu Pak ya. Nah, boleh tanya yang punya pondok, benar nggak di upload di sistem itu harus ada afiliasi setiap pondok? Ya Pak. Tapi di lapangan benar nggak pondok itu menampakkan afiliasinya itu kayak ini? Itu pertanyaan. Nah oleh karena itu tata kelola ini harus berani kita tawarkan secara baik kepada seluruh jamiah Nahdlatul Ulama yang mengurus pendidikan. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang saya bisa sampaikan pada momentum hari ini. Next mudah-mudahan ada waktu. Saya harapkan nanti mudah-mudahan Ibu Ketua masih bisa melanjutkan kepengurusan ini, karena ini kan masih kerja ya PW-nya. Nah, pasti akan ada rapat kerja khusus terkait dengan tata kelola manajemen dan pengembangan satuan pendidikan lain. Kami sudah membangun sebuah role model pendidikan di Jakarta itu sekolah formal namanya SMK Ma'arif NU di Grogol Jakarta sama SMP Ma'arif NU Grogol Jakarta. Kami sudah membuat kami sudah mendapatkan hijau terkait dengan pondok pesantren Ma'arif NU Grogol Jakarta. Itu sudah ada hijaunya, sudah berjalan. Karena kenapa? Teman-teman yang sebelah tetangga kita, saudara kita itu banyak menggunakan pondok pesantren, tapi itu modelnya boarding school Pak. Hanya rumah kos dijadikan sebagai asrama. Tidak standar sebenarnya, tetapi dijadikan isi operasional. Nah, oleh karena itu Ma'arif menginisiasi role model penyelenggaraan pendidikan formal yang terintegrasi dengan pondok pesantren. Karena orang sekarang ini kecenderungannya masyarakat perkotaan dan lainnya itu mau anaknya boarding. Boarding itu sama dengan pondok. Bedanya dengan pondok dengan boarding, kalau di pondok ada baca kitabnya, pendalaman keagamaannya. Kalau model kita di NU. Tapi kalau boarding yang lain, ada juga yang hanya penting mondok. Seperti di Jakarta ada beberapa sekolah-sekolah kapitalis, sekolah yang berbayar besar. Itu ada pondoknya. Nah, tetapi di dalam itu lingualnya yang diperkuat, bahasa Inggris, bahasa ini, bukan nilai-nilai keagamaan dan keaswadaannya. Karena itu kita mengembangkan di Jakarta role model seperti itu. Mudah-mudahan di daerah di Sumsel ini juga akan nanti bisa dikembangkan seperti itu. Tapi embrionya kalau kami dorong jangan mulai dari nol. Kebiasaan semangat pengurus Ma'arif di tingkat cabang
maupun singkat wilayah, semangatnya mau membangun dari nol. Itu adalah sebuah langkah kemunduran bagi saya. Karena kenapa? Banyak sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang sudah berafiliasi ke ini, tetapi pendekatan secara struktural tidak dilakukan, sehingga ya itu tadi semakin jauh. Nah, kalau itu kita dijadikan umpama Bapak punya satuan pendidikan dan benar-benar mau berafiliasi ke ini, ataukah itu memang asetnya ini dikembangkan penyelenggaraan oleh yayasan tapi tanahnya milik ini, itu bisa diintervensi secara hukum, tapi bukan masuk ke pengadilan, Pak. Jangan masuk ke pengadilan. Berdasarkan hukum kita bisa mengintervensi bahwa itu adalah aset ini. Silakan tetap selenggarakan, tapi ketentuan tata kelola aset di lingkungan Nahdlatul Ulama harus ada ini, ada ini, ada ini. Tidak melakukan intervensi ke pengurusan, tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan. Karena kenapa Bapak sekalian? Kalau ada satuan pendidikan sudah berkembang maju, istilah saya selalu, kalau sudah punya ulah, pasti banyak semutnya, Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak mau intervensi, ya sudah ribut jadinya. Jadi pasti akan ribut jadinya, Pak. Oleh karena itu, pengurus MP Maharif melakukan approach al-NU. Tetap mereka yang akan menyelenggarakan, tetap jamaah kita yang mengurusinya, jangan ambil alih. Ini pegangan saya. Tetapi pendataannya dan pembinaannya melalui kita. Jangan sampai data satuan pendidikan didaftar ke kelompok lain, ya fatal. Tapi di basis datanya ke kita. Silakan, karena tidak mungkin Haryanto Oki yang tinggal di Jakarta mau ke Linggau sana mengurusin satuan pendidikan, apalagi mau jadi kepala sekolah. Kesepakatan kami di PB, ya tetap jamaah dan jamiah NU yang ada di daerah itulah yang menyelenggarakan dan mengurusinya. LP Maharif PB itu hanya memberikan support jaringan. Kan itu loh Pak ya. Ini harus dipahami tata kelola. Nah, tapi banyak juga mindset di beberapa daerah pas kita sosialisasikan seperti merasa mau diambil alih, Pak. Loh enggak, kita mau mengatur organisasi ini supaya berjalan sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama. Kalau masing-masing mau jalan sendiri-sendiri ya sudah, bubarin aja kan. Nah, saya nggak tahu karakteristik aset satuan pendidikan di Sumsel ini seperti apa. Tapi saya pahami ada beberapa titik saya kenal dan saya tahu ada aset itu, tetapi yayasan menyelenggarakan pendidikan kita tidak pernah tergugat. Karena kenapa? Selama itu masih terkoordinasi, didapuri. Kalau dia satuan pendidikan bernomenklatur sekolah dan dia diemis kalau bernomenklatur madrasah, kita masih bisa kontrol. Bahkan jujur Pak, di Sumsel ini ada beberapa satuan pendidikan afiliasi yang kita support melalui jaringan. Tapi kita tidak pernah datang bahwa kami yang melakukan proses proses afirmasi untuk support bantuan. Itu kita lakukan Pak. Dan kami tahu juga ada jaringan lain yang memanfaatkan itu. Oh kami yang bantu sehingga dapat supporting RKB, sahabat Polri, afirmasi bos dan lain sebagainya. Padahal kami yang rilis di dalam. Tuh. Oh, ini data betul afiliasi kita. Ini, apalagi kalau namanya ME Maharif. Tapi setelah dilihat saya oh, milik yayasan. Gak apa-apa. Masih berani pasang Maharif MU. Gak masalah, jamaah kita kok. Kan gitu loh Pak. Jangan sampai ada pengurus Maharif top sekolah SD Maharif MU Banyuasin. Loh itu sistem Maharif. Tunggu dulu, itu kan pendekatan. Jangan sampai karena dia jamaah kita, umat kita yang cinta terhadap NU memasang nama itu. Tapi dia aset pribadi, nggak bisa Pak diambil lagi, nggak bisa tetapi dirangkul, didata, diajak. Makanya di tata kelola LPM ada yang disebut dengan rapat kerja dinas. Ini tugas cabang. Mengundang seluruh kepala-kepala sekolah atau pengurus-pengurus yayasan ke sekolah, kalau pakai yayasan bukan NU, silakan diundang rapat bersama, berkoordinasi sekali dalam setahun.
Itu wajib sebenarnya dilakukan. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu sudah berjalan hampir seperti itu. Sehingga satuan pendidikan berafiliasi NU dan milik NU itu berkoordinasi. Jadi wajar kalau mereka kelihatan besarnya Pak. Nah, kita ini kalau survei NU-nya banyak banget, tapi lembaga pendidikan dan asetnya disurvei nol besar. Karena kenapa? Itu ada ketakutan kalau diambil alih oleh organisasi. Organisasi yang akan berpikir seperti itu. Yang berpikir seperti itu pengambilan lahan atau aset jamaah itu pasti personal. Tetapi oleh karena itu kalau berpayung di LP Ma'arif atau Badan Hukum itu yakin bahwa itu akan aman untuk kebaikan jamaah dan jamiah. Yang penting sepanjang dia masih mempraktekkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah dan tradisi-tradisi NU. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Saya pikir tidak perlu diskusi Pak, karena kita ini selalu banyak diskusi, tidak ada eksekusi. Ya, yang kita itu perlukan eksekusi, bukan diskusi. Nah, ada informasi seperti ini, Bapak eksekusi. Jangan tanya lagi ke saya. Kalau tanya ke saya pasti kembali lagi ke pasal 1 Pak. Pembicara salah, kembali pasal 1 pasti berbicara selalu benar Pak. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi atas segala apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sifatnya informatif yang bisa ditularkan kepada seluruh jamaah penyelenggara pendidikan lingkungan dan ulama. Jangan ada perspektif bahwa kalau NU mau mendata, NU mau menginventarisir atas mau diambil alih. Jangan punya pikiran seperti itu. Organisasi besar ini justru aset yang banyak diambil oleh jamaah kok. Saya mohon maaf, mudah-mudahan di Palembang tidak ada. Di Jawa Pak, mohon maaf. Di Kalimantan, di Sulawesi banyak. Jelas-jelas Mas, kita lihat sertifikat tanahnya jelas Pak. Milik Nahdlatul Ulama di Jakarta. Tetapi ada yayasan di atas. Kalau kita bawa ke pengadilan menang kita Pak. Tapi masa mau ribut sejengkal begitu bahasanya usia ya dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau itu mau ditata, sepanjang dia masih istiqomah menjalankan diri dan masih mengakui NU, silakan. Itu manfaat buat jamaah. Cuma kami mau mendata. Kalau ada sosialisasi pendataan supaya NU gagah kalau setiap muktamar aset NU se-Indonesia sekian. Nah, masa sudah mau 2 abad mempresentasikan aset NU se-Indonesia belum bisa maksimal? Karena itu tadi kesadaran kita bersama untuk melakukan input data. Dan mohon maaf Bapak sendiri tidak sadar sudah didata oleh semua provider handphone. Apalagi kalau Bapak naik Gojek, naik Grab, itu kan membutuhkan KTP dan STK Pak. Diklaim loh Bapak punya aset Bapak sama Gojek, sama Grab, sekian asetnya se-Indonesia. Padahal bukan asetnya Pak, asetnya Bapak sendiri. Telkomsel, Indosat, sekian aset kami pengguna Telkomsel, karena KTP-nya Bapak masuk semua di situ. Dan siapa yang menguasai data, maka dia adalah panglimanya yang bisa dikapitalisasi. Kita tidak sadar loh Pak. Sementara NU mau data yang apik, tidak mau Pak. Pada dirinya sendiri beli nomor handphone, pasang nomor KTP. Itu juga milik provider Pak, bukan milik kita. Jangan salah Pak, nomor handphone Bapak bukan punya Bapak. Kalau Bapak tidak isi pulsa, tidak perpanjang, mati Pak, kembali yang punya. Jadi jangan merasa yang Bapak pegang itu yang handphone punya Bapak. Kalau casingnya, kalau teknologinya Bapak punya, karena sudah beli putus. Tapi yang namanya chip kartunya yang kecil itu Pak, bukan punya Bapak. Coba Bapak tidak perpanjang pulsanya, tidak bisa digunakan Pak, kembali ke yang punya. Kalau mau hidupkan, datang ke providernya, tolong Pak bisa diaktifkan, suruh bayar dulu Pak buat kita. Itu bukan punya Bapak toh. Jadi jangan selalu merasa sama Pak. Badan kita ini bukan punya kita Pak.
Sudah, filosofi itu kita gunakan, maka pendataan nilai-nilai aset yang ada itu bisa kita kembangkan dengan baik. Jangan mindset lama, wah ini punya saya, tapi kalau lihat sertifikat nikahnya ini, waduh bahaya ini. Nah, kalau saya nakal Pak, bukan di Sumsel saja, saya masuki se-Indonesia Pak. Kan datang kan, kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya adalah sekretaris aset PBI. Jadi saya tahu di mana titik-titik itu adalah sertifikat. Jangan salah, sertifikat itu bisa dicek online dengan titik apa dengan teknologi. Ada namanya polygon, teknologi polygon. Saya berdiri di sini pakai polygonnya itu Pak, langsung bisa lihat ini bisa loh hari ini. Jadi jangan kalau untuk hal-hal kayak gini silahkan Bapak upload saya dengan baik. Jangan ini, saya minta tolong. Saya tahu betul pasti ada pengurus cabang tahu bahwa itu punya ini, tapi dikuasai kelompok atau masyarakat kita. Jangan diributkan, di-upload supaya baik, sama-sama mengembangkan. Karena saya juga dapat surat dari sini juga sebenarnya ada dari beberapa VC laporan. Ya kalau kita mau usut, nggak enak Pak. Dulu kan masyarakat, Pak, kan Bapak ketua ini saya ungkapkan ya, ketua ini. Dulu kan Pak, ada yang begitu kan? Di Palembang ini nggak ada, di Sumatera Selatan ada. Bukan salah, cuma karena itu tadi lembaga ini tidak diurus dengan api, tidak ditata, makanya istilahnya Pak Ali Ramadhani, pengurus ma'arif yang mau diurus suruh keluar. Pengurus kok diurus? Pengurus itu mengurusi, bukan mau diurus. Nah kalau ada pengurus ma'arif mau diurusin Pak, pecat saja. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Saya hanya menyampaikan banyak hal terkait dengan ini, karena ini problem utama di jamiah kita. Mudah-mudahan di Sumsel tidak seperti itu. Ya, harapan saya MP mari memulai dengan cara-cara yang beredukasi, bermartabat, sehingga adab-adab karakter keilmuan itu tetap terjaga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan lama ya? Semangat. Tapi izin bertanya. Oh, silakan. Karena jujur saya sendiri ini haus informasi ya. Karena saya jadi pengurus LMR ini baru 3 bulan. Dan tantangan saya di Kabupaten Lombok Timur itu ada 30 satuan pendidikan yang sudah memakai nama NU di belakangnya. Ya, yang hari ini diakuisisi oleh yayasan tadi, itu diceritakan. Dan kami masih ada problem untuk meyakinkan para pengurusnya bahwa ketika ada pendataan ini tidak akan mengurangi aset yang mereka kelola selama ini dan tidak mengurangi kewajiban mereka. Itu belum bisa kami yakinkan mereka. Maka kalau ada semacam surat edaran dari PB Ma'arif bahwa pendataan aset ini tidak akan mengambil alih aset, pendataan aset Ma'arif tidak akan mengambil alih aset yang sudah berjalan di masyarakat, itu sangat membantu kami, khususnya saya di Lombok Timur, untuk pendataan satuan pendidikan yang sudah punya nama NU di belakang. Kemudian kami sudah mencoba ada 20 satuan pendidikan yang siap sudah bergabung dalam satu grup kepala satuan pendidikan NU di Lombok Timur, yang lainnya belum. Dan mereka ada yang mengajukan pernyataan yang cukup menggelitik lah. Ketika nanti sudah bergabung di sistem yang dibagikan oleh ketua PW, kira-kira nanti dapat apa kami? Apa keuntungan kami ketika sudah bergabung dengan LMR Ma'arif? Saya bisa balik pertanyaannya. Bapak menggunakan nama NU, Bapak dapat apa? Itu menggunakan nama NU saja itu sudah dapat
saja teknis ya. Dasmen kembali itu kalau ada afirmasi konsultasi dengan kita sebagai penyelenggara pendidikan terbesar di Indonesia. Apalagi Menteri Agama nggak usah lah, pasti kita. Cuma kan kuotanya setiap tahun kan tidak sama, beda-beda. Tetapi yang menjadi prioritas kita khususnya tema Jakarta pasti yang pertama itu adalah bernomenklatur atau mana nih. Ini loh Pak. Kita nggak lihat siapa di dalam, bukan. Kita lihat nama. Itu keuntungan pertama buat mereka. Apalagi kalau madrasah Pak, sudah deh kita semua Pak. Menggunakan itu. Nah kalau itu dibandingkan begitu. Nah kalau dia mengatakan betul NU dan LP Marik tidak pernah mensupport secara langsung, tetapi jangan salah Pak, dengan menggunakan nama itu sudah menjadi support terbesar buat dia. Kesadaran ini harus dimunculkan Pak. Nah di sini banyak orang yang ganti namanya kalau nggak mau, ganti namanya, jangan pakai nama itu hanya untuk kepentingan pribadi, itu loh Pak. Ya. Nah ini kami butuh penguatan itu, ada edaran dari sebenarnya sudah ada edaran Pak itu terkait dengan penataan aset tadi, cuma tidak terlampirkan kemarin ini. Nanti kita screen kalau buat biar nanti saya ada di status ada terkait dengan penataan aset, pengelolaan, bahkan kalau memang dia benar-benar aset tanahnya, sertifikat tanah itu atas nama ini dikembalikan namanya juga seperti aset tanah. Jangan salah Pak, ke depan Pak, kalau berbeda tanah dengan nama satuan pendidikan itu nggak bakal bisa diakumulasi. Dan sebagian besar sekarang sudah begitu Pak. Pertama ditanya sertifikatnya, kalau mau dapat bantuan Pak, betul nggak? Sudah rapikan sertifikat, di cross check sertifikat dengan nama. Kalau ini berbeda, itu pasti dibuat mintakan surat pernyataan macam-macam. Oleh karena itu kami membangun tata kelola. Kalau memang dia atas nama itu tanahnya pakai NU juga di satuan pendidikan. NU tidak akan datang ambil kecuali perorangan mata sarana. Secara organisasi tidak, saya jamin Bapak. Saya jamin. Apalagi kalau kayak harian Kohogi datang sosialisasi begini mau datang ambil hasilnya orang, saya nggak nyampe di situ sudah mati Pak. Cuma kan nggak enak kalau kita masuk proses pengadilan hukum Pak. Apalagi kalau dikirim, kalau melalui itu Pak menang Pak, dan sudah banyak terbukti Pak kita menang karena nggak mau di-approach. Contoh gini, Bapak pasti kenal namanya Unisma tuh. Malang. Total tanahnya semua itu atas nama Ma'arif Pak. Ini baru saya dapat foto lagi. Ini saya tampilkan. Ini dilidik saya di BPI. Ini baru tadi diupload oleh teman-teman di Malang lagi. Saya nggak mau selalu masuk proses yang namanya hukum, karena saya diingatkan sama orang tua ada 3 Pak profesi jangan sama sekali mau dekat. Pertama itu adalah dokter, kedua polisi, ketiga pengacara, semua uang keluar. Betul nggak Pak? Betul. Semua uang keluar. Makanya saya ajak Bapak jangan bawa ke ranah ini, walaupun bisa. Kita harus hati-hati. Sebentar saya lihat fotonya Pak. Terlalu banyak biasa. Gak apa-apa lama-lama sebelum aku datang. Nah, ini Pak, ini kemenangan hukum Pak. Ini Bapak baca. Lama ini LP Marik besar Ini baru dieksekusi Pak secara sudah dipasang. Captionnya di sini Pak. Ini wakil sekjen itu langsung tulis. Karena saya sekretaris aset juga. Nah, ini ada captionnya di sini. Kalau mau masuk ke penjurut ini harus izin Pak Ogi. Tapi saya Pak nggak pernah saya ke sana. Tapi cuma mau membuat statusnya. Sekarang kita buat suratnya supaya PCNU yang mengurusi pertanian di sana mau dikelola untuk aset ini jamaah. Tapi kalau dikatakan satu orang yang merasa ini ya sudah,
bilang Pak. Nah makanya kalau ada pertanyaan mungkin Pak minta tolong Pak dihapus dengan baik, diluruskan. Nanti kami support dengan suratnya. Ada lagi ini membantu teman dari Papua Selatan. Ya. Papua Selatan sudah sangat bagus, sangat maju dengan aset yang baru diterima dari hibah atau wakaf ya. Sebentar. Saya telepon sama aslinya. Siapa tadi? Ya, teman. Musuhnya kan ke sini, besok dia belum masuk. Ya udah, nanti saya minta ada untuk anak saya. Oke Pak, sudah nggak apa-apa. Oh, sudah ada buku ini. Kasih ya. Oke, makasih. Ya, Lanjut. Jadi mohon izin Pak nih. LP Ma'arif Papua Selatan ini baru 2 tahun berjalan dan sekarang ada SMP kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8. Tetapi hari ini gedungnya masih harus numpang di ahliya yang juga mewakafkan tanah ini. Maka besar harapan LP Ma'arif bukan hanya Papua Selatan, kita juga se-Sumsel ini yang hadir hari ini. Ketika ada bantuan yang bisa diberikan di daerah, itu diberikan kepada LP Ma'arif yang sudah jelas-jelas punya Ma'arif di daerah. siap. Itu sudah diinput datanya yang sedang proses, sebagian sudah ada beberapa berkas yang belum masuk dari wilayah, yang lainnya kita sudah. Sudah ada mas sudah tanda kode. Ini proses, kita baru akta notaris bentuknya sudah juga Ma'arif Papua Selatan, kecil. Enggak, gini ya, ini nih, itu saya lupa Pak. Gini, Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama mau mendirikan apapun sah, mau rumah sakit, mau klinik, mau supermarket, mau pendidikan, mau perguruan tinggi, tidak perlu Bapak Ibu sekalian kalau memang itu asetnya. Gak usah bikin yayasan, gak usah bikin notaris, pakai Badan Hukum Perkumpulan ini. Langsung proses. Gimana kalau yang sudah keluar ini? Nah itu kalau Bapak aktif itu yayasan sendiri Pak. Serius Tidak kan? Kalau Ma'arif. Betul, tapi jangan salah Pak, yang namanya undang-undang yayasan itu komunitas kecil tersendiri. Itu bisa lepas jadi pribadi Pak. Nah, saya sarankan Pak, kalau memang itu adalah tanah setnya ditempati membangun dalam milik NU, jangan menggunakan badan penyelenggara lainnya kecuali Badan Hukum Perkumpulan ini. Saya mohon maaf memang mungkin baru sampai ke sini sosialisasi. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan ini mau ngurusin apa saja berlaku di Indonesia. Nah, beda dengan 30 tahun yang lalu Pak, waktu Orde Baru memang tidak boleh dilarang Pak. Makanya banyak punya itu nama kiainya, nama ini karena tidak diberlakukan, tidak boleh mendirikan lembaga pendidikan berdua semua. Karena ada fase sejarah di mana NU adalah bagian dari partai politik. Sehingga dilarang pada saat itu oleh momentum Orde Baru tidak boleh digunakan nama itu sebagai penyelenggara pendidikan. Saya sarankan kalau bisa berubah Pak, kalau memang itu milik NU. Itu jangka panjang akan bisa sengketa loh Pak, kalau kita mau bicara hukum. Ini aset benar milik NU. Tapi di atasnya ini adalah yayasan menyelenggarakan. Karena kenapa? NU itu adalah badan hukum Pak, yang diakui. Sama dengan Muhammadiyah Bapak. Muhammadiyah itu badan hukum juga, namanya perserikatan. Kalau kami namanya perkumpulan. Itu namanya perkumpulan. Itu sah digunakan, itu sebagai pengganti yayasan. Yayasan itu kecil, kita lebih besar. Yayasan asetnya 5M ke bawah. Tetapi 10M ke atas. Nah, Bapak lagi harus nanti membentuk yang namanya OSS, Online Submission apa? OSS, Online System Submission gitu. Nah, untuk mendapatkan yang namanya NIB, yang mendapatkan namanya NPYP. Nah, kalau menggunakan badan hukum perkumpulan itu, otomatis dia akan bisa menjadi. Tinggal urus suratnya, bikin komposisinya. LP Ma'arif membentuk BP3M, badan
penyelenggara sebagai pengkaji pengurus yayasan di tingkat satuan pendidikan untuk mendaftar ke dinas pendidikan ataukah mendaftar ke mana. Kalau Bapak ngomong akte notaris, saya sudah tahu Pak, Bapak pasti memberikan yayasan baru. Itu untuk lembaga NU. Betul, Tidak, Pak. bukan untuk pribadi, tidak ada nama pribadi. Jadi bunyi tak ada yayasan Nahdlatul Ulama PCNU Selatan. Oke, saya kasih contoh Pak, kasus yang sekarang masuk. Ada namanya Yayasan Pendidikan Ma'arif Banyumas. Itu lembaga Ma'arif yang membentuk yayasan. Sekarang Pak masuk ranah hukum di Banyumas. SMK 1, SMK Ma'arif Aji Barang 1 Aji Barang dan SMK Ma'arif 2 Aji Barang. Karena kenapa? Pengurus LP Ma'arif yang sudah menjadi pengurus yayasan tidak mau melepaskan yayasan ini Pak. Sementara di Ma'arif selalu ada pergantian kepengurusan setiap 5 tahun. Dan yang mengangkat kepengurusan yayasan itulah Dewan Pembina Yayasan. Strukturnya Pak. Nah, jangan bilang saya maba ya. Ini suara orang Bugis Pak. Nah, jadi gitu loh Pak. Saya kasih tahu. Pak, saya sudah bilang tadi bahwa aset NU ada yayasan yang jangka panjang akan jadi masalah. Karena kenapa pengurus Ma'arif sekarang Pak? Saya pengurus Ma'arif mendirikan yayasan Ma'arif. Ini kan sudah enak sekolah Pak, sudah banyak duitnya. Kasarnya ngomong kita itu aja Pak. Sekarang belum ada konflik Pak. Tapi kalau sudah punya gula-gula, saya diganti sama Bapak sebagai ketua Ma'arif, Bapak akan ribut dengan saya. Oh saya sudah enak kok, mau diganti-ganti. Oh saya sudah ketua yayasan, saya ketua Dewan Pembina Yayasan, bukan pengurus Ma'arif. Ribut begitu Pak konfliknya di bawah. Nah, kalau memang betul-betul itu adalah milik NU, tanah itu milik NU, dibangun pendidikan di atas, kalau bisa saya sarankan gunakan Badan Hukum Perkumpulan NU sebagai pengganti yayasan penyelenggaraan pendidikan. Kalau Bapak, sekarang Bapak jadi pengurus Pak, kalau besok diganti Pak, dan Bapak ke yayasan, ilas gak Bapak menyerahkan kerusuhan hukum bagi Pak? Ini manusiawi loh Pak. Saya sudah hadapi berkali-kali kayak gitu. Lampung banyak banget Pak. Sekarang ribut saya dengan SMK Ma'arif 1 Kalirejo. Kepala sekolahnya dengan pengurus NU-nya membuat yayasan baru di atasnya yang namanya Yayasan SMK Ma'arif Kalirejo. Kita minta cabut nggak boleh. Karena MWC NU ribut dengan mereka. Karena awalnya memang itu sekolah digagas dan dikembangkan oleh Indonesia NU Kalirejo. Tapi sekarang ada pergantian pengurusan di NU macam-macam. Nah, akhirnya ada persepakatan, saya tidak mengatakan persekongkulan, persepakatan bersama untuk membentuk yayasan di atas sekolah ini. Karena sekolah ini sekarang sudah dapat supporting dari kami juga melalui SMKPK. Sudah menerima. Bapak kalau sekarang memang apa? Kita hati-hati aja. Hati-hati aja. Tapi saya tidak memutuskan Bapak. Saya belum tahu apakah betul itu milik NU. Jangan sampai aset Bapak sendiri mengatasnamakan NU. Kan gitu loh. Dan lain lagi ceritanya Pak. Kalau Bapak punya anak sendiri, betul pengurus Ma'arif, mengatasnamakan sekolah Ma'arif, monggo tidak salah. Kalau punya yayasan. Tapi kalau aset tanahnya itu adalah wakafnya atau hibahnya atas nama dan lama PC, sudah Pak, jangka panjang ribut Bapak. Kenapa yayasan itu nanti dewan pembinanya anaknya akan mungkin jadi ahli waris? Sorry Pak, saya mungkin kasar ngomong tapi patah aturan main yayasan seperti itu. Kalau di BHP ini tidak ada ahli warisnya Pak. Ahli warisnya pengurus yang akan datang. Nyambung pertanyaan dari teman sebelah, untuk mengakses BHPN itu bagaimana? Kok kembali ke yang awal itu? Sorry ya, belum terus gini. Itu tinggal komunikasi dengan operator Ma'arif. Kalau Bapak minta digratiskan, saya gratiskan. Bapak urus sertifikat berapa? Apa? Nanti notaris di notaris 4 juta. Belum urus hukum hamnya kan? Sudah, Boleh. Sudah jadi Pak. Waktu ke Jakarta 3 juta.
Nah, itu urusan harus lah. Notaris. Main 10 jutaan Pak itu urusin. Nah kalau di Maret mau BHP itu kita cuma membakar administrasi fotokopi dan bayar notaris 500.000 Pak. Oh, maaf ini, Bapak bikin yayasan 3 juta. Pakai NU Pak, murah meriah, berkah, dan tidak akan ribut jangka panjang Pak. Ibu Pak, ahli waris yayasan akan ribut Pak, dan banyak terbukti Pak. Saya tidak tahu apakah itu aset Bapak atau aset Ya itu akan wakaf NU. Pertemuan saya dengan dermawan itu Oh, minta untuk wakaf sertifikat wakafnya Pak. wakaf untuk lembaga pendidikannya dan Itu kalau di bawah itu Pak, biasanya itu mati Pak. Karena ini adalah badan hukum Pak, dan diakui oleh negara. Yayasan bisa bubar Pak, NU bisa bubar kalau negara bubar. Iya siap. Ini dari mana? Iya saya tahu. Musi ya, musi. Rawas, Sarawak. dan Suaras. Oh pagi nih. Aslinya Jadi, oke. Menyambung dari pertanyaan dari saya tidak Pak Yai dari Oku Selatan, kalau bisa untuk suratnya itu ditujukan kepada PC. Oh, ini gini. Ini yang Bapak harus katakan Bapak. Kami LP Mahami itu diangkat oleh PB. Yang bisa menjurat PC itu PB, kami hanya tembusan. Nah ini harus Pak, kalau LP Mahami pusat ke PC Mahami boleh, tapi kalau ke PCNU, wah itu hanya sifatnya tembusan atau informasi yang bisa menginstruksikan ke PC, PB. Nah, ini struktur organisasi. Nah, SKPC di SK-kan oleh PB. SK Ma'arif cabang di SK-kan oleh cabang. Yang bisa memecah cabang adalah PC. Ma'arif pusat nggak bisa. Nah, di sini harus paham betul tata kelola organisasi sehingga menjalankan manajerialnya itu paham. Maksud kami begini Pak. Maksud kami apa namanya? Kami kan sebagai ketua PC kemarin jelas pamor kami ini kalah Sama? sama ketua PC. Jadi satuan-satuan pendidikan kan mayoritas PCD. Saya pengalaman saya sampai saya 3 kali mendatangi pondok pesantren itu. Yang jawabannya ya biasa aja, ya nantilah, inilah, itulah dan sebagainya. Jadi kalau bisa mungkin dari pusat itu ditujukan pada PC, artinya tembusannya dan sebagainya, atau dari PC ke PC seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Pak, yang kedua, saya kan bekerja di dinas pendidikan, artinya saya mengetahui cara mendapatkan semacam dana dan sebagainya. Kalau saya lihat itu dana-dana tak swasta itu tidak ada. Oh, cek share. Bukan dari akun data politik itu kan keluar itu dana-dana tak untuk sekolah-sekolah yang negeri khusus negeri. Ya. Nah, ini Masalah pembiayaan. ya ini di pondok-pondok pesantren tidak pernah terjadi seperti itu. Ini ada masih ada. Ya, ini yang pertama dapatkan surat. Permintaannya bagus. Nanti saya coba diskusi dengan ketua bidang pendidikan PP untuk menyampaikan sosialisasi ini. Kan itu ya. Satu. Terkait dengan dana pembiayaan dinas pendidikan itu kan beda dengan Kemenag Pak. Dinas pendidikan itu ada otonomisasi. Pembiayaan APBN 20% itu sebagian besar ditransfer daerah. Transfer daerah, budak dan lain sebagainya, otonomisasi daerah. Makanya struktur kayak SD, SMP kan di kabupaten. Kalau SMA adalah di provinsi. Nah, provinsi yang kelola itu kewenangan. Pusat nggak bisa intervensi. Tapi kalau kami sekolah-sekolah, kami bisa intervensi ambil masih ambil pusat. Dan itu sedikit kotanya untuk swasta. Tapi kalau tidak itu kewenangannya provinsi.
pendidikan SLTA. Kalau tidak, itu makanya kabupaten, SMP, SD, kabupaten. Nah, kepintaran pengurus LPMA itu melakukan pendekatan silaturahmi dengan pemerintah daerah. Nah, tapi sekarang sistemnya kan siapa pemenang pilkadanya. Iya. Makanya Bapak itu kalau sekolah itu ya saya sarankan jangan main politik lah secara vulgar. Karena lembaga pendidikan bukan tempat untuk main politik. Mengajarkan ilmu politik boleh, tapi politik praktis nggak boleh. Ya tapi saya akan tetap support lah, mengingat terus ini. Surat tadi saya akan perhatikan bagaimana celahnya supaya bisa LPMA melakukan proses PPC supaya melakukan penataan. Nah kedua juga begini, bukan di Mampus saja, di seluruh luar Jawa itu rata-rata pengurus ini tidak ngerti kedudukan dan fungsi kelembagaan sebagai bagian dari departementasi yang ada di tingkat PJ masing-masing. Nah, sama kalau organisasi sebelah ada pengurus cabang, ada departemen-departemennya. Kita itu pengurus tidak ada departemen-departemennya. Pengurus PJ itu tidak ada departemen, langsung lembaga-lembaga dan banom. Karena itulah departementasi lembaga itu. Kalau departementasi mengurus pendidikan ya LPMA, yang mengurus pondok pesantren adalah RMI, yang mengurus perguruan tinggi adalah PTN, kan gitu. Nah, biasanya memang ada beberapa kita tidak salahkan. Kita salahkan pertama jarang mendapatkan informasi, kedua tidak baca aturan mainnya. Nah, karena ketokohannya di pondok diangkat jadi surya, tidak tahu tatanan aturan organisasi. Makanya kita yang muda-muda yang merasa muda, yaitu paham organisasi tidak banyak. Saya nggak bisa intervensi banyak kalau soal itu kewenangan kecil. Tapi saya janji di OU ini. Makanya kenapa kami mengadakan data melalui PW. Karena sekarang ini semua berbasis data, Bapak. Berbasis data. Nah, kami tidak akan bisa memberikan sebuah proses afirmasi kalau dapat support ini. Itu data mana yang mau kita dorong? Masa setiap kita mau ambil data harus sudah kodik tadi? Nah, karena kita itu tadi kesadaran kelembagaan kita untuk memperoleh data. Cuma datanya kan simpel saja kalau menurut saya. Simpel kan itu data yang kita minta. Tidak macam-macam, tidak perlu ada data guru, tidak perlu ada data ini. Dan nama sekolah, alamat sekolah, kepala sekolah, kontak person, cukup lah. Nah, tapi kalau ngurusin dapur ini kan harus input siswanya, betul. Kita nggak perlu itu. Yang penting eksistensinya ini harus masuk ke Ma'arif, dibantu pengurus wilayah sudah mengedarkan. Ya memang kita ini bukan masalah sebenarnya. Cuma kesadaran organisasi kita itu secara manajerial saya katakan bukan tidak profesional. Cuma kan kita berorganisasi ini kan tidak digaji, Pak. Pasti masih prioritas yang tugas pokok kita kan. Nah, kalau mau ngurusin Ma'arif harus wajib mewakafkan waktunya minimal 50%. Baru jalan, Pak. Kalau mau bangun sekolah, mengurusi sekolah harus 75% waktunya di sekolah itu. Baru sekolah swasta itu berkembang. Karena kenapa lembaga Ma'arif tidak bukan BUMN, tidak ada PBI-nya, maka pengabdian ini harus betul-betul dari kita. Tidak ya mindset kita mau apa sebenarnya. Saya tahu Palembang, Sumatera Selatan ini lumbungnya itu pada intinya secara sosial. Ya kalau bicara sosial politik kalah kita. Sosial ekonomi ya kita terpikirkan kan gitu. Tapi jamaah sudah wal jamaah ya kita mayoritas. Karena kenapa bisa begitu? Karena kita tidak solid, Pak. Sulit terus. Sulit tapi sulit terus. Ya, hal-hal Lanjut ini ya, mohon maaf. Ini harapan untuk Sako dan Ma'arif. Direncanakan atau diprogramkan
ini harapan dan impian kita. Saya sebagai di Bapak, ini ada kemah Ma'arif Pak, satu. Oh, Ya. Kemah Ma'arif, silakan nanti dari PB Ma'arif membantu administrasinya. PB Ma'arif mencari duitnya, kita jadi pesertanya. nah ini saya ini kan sekretaris Mabes Sako. Besok kan datang ke Pengurus Sako kan. Ya. Sudah ada di hotel ekstra. Sekarang sekjennya Sako. Jadi pendekatan yang bisa Jawa Barat itu melakukan pendekatan kepada kiai dan sekolah-sekolah yang bernama itu dan berarti melalui Sako. Ya. Karena kini Sako itu tidak perlu biaya besar. Karena setiap satuan pendidikan pasti ada pramukanya. Ya. Tapi bagaimana pramuka di setiap sekolah itu dan madrasah itu mau menggunakan labeling Sako Ma'arif. Nah itu tergantung pendekatan, kreativitas kita, inovasi Sako. Nah saya sepakat itu salah satu inovasi yang bisa diciptakan mengikat ini adalah mengundang seluruh satuan pendidikan bernomenklatur NU dan Ma'arif dan afiliasi yang lainnya melalui forum Kemah Ma'arif. Nah, Jawa Timur bahkan ada namanya jelajah santri Pak. Pramuka yang adakan itu jelajah santri, tapi pramuka bisa belajar ke Jawa Timur. Nanti sama bisa minta Jawa Timur coba transformasikan ilmunya lah. Ada kegiatan satuan pendidikan Ma'arif melalui jelajah santri. Modelnya apa, kegiatannya apa? Ya sama dengan kemah-kemah yang lain, cuma kita pakai istilah-istilah yang lebih menarik itu. Ini ya. Kalau kemah pramuka sudah umum lah. Nah, kalau kemah santri, jelajah santri, banyak ide-idenya itu bisa dikembangkan. Kita sepakat itu. Kembalinya mana Pak? Oku Timur. Oku Selatan, Oku Timur. Ya. Nah, ini Oku pernah saya ke sana kumpulin satuan pendidikan dan anak-anak itu Ansor melakukan kader terkait dengan penggerak wajib belajar, pemuda penggerak wajib belajar. Tidak tahu tahun berapa itu saya di sana. Mungkin saya belum bisa. Di sana, Bapak sini mana? Saya asli dari Oku Selatan. Selatan. Kamu Mekaran itu kan? Iya. Dulu. Nah. Oke, Selatan. Saya tahu Pak, banyak sekolah-sekolah kita dibina oleh orang tua di sini. Cuma itu tadi kesadaran institusional kelembagaannya tidak paham Pak, bukan tidak tahu, bukan apa tidak mau, bukan tidak tahu. Dia belum mengerti dan belum paham karena belum pernah disentuh seperti ini. Ini terakhir dari saya. Ini untuk PB Ma'arif. Nah, Belum. ya bagaimana kita? Saya ingin PB Ma'arif mengajak kita semua studi banding kemana? Ini bagus Bu, ini bagus. Tinggal pada kan banyak tambang di sini kan industri kan? Iya. Banyak CSR. Dan mohon dibuka komunikasi PB Ma'arif untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Ketua CSR Sumsel. Untuk sebagian sekian persennya untuk Ma'arif itu. Nanti Ma'arif Sumsel biar dibagi dengan 17 kabupaten kota. Jadi polanya Mantap. Ya, siap tadi Mas. Ini rekom hacker. Nah, audiensi aja Bu. Ini audiensi dua institusi, lembaga Ma'arif dan lembaga Sako. Tinggal idenya, begini, saya punya tagline begini Pak. Ide dan gagasan itu adalah instrumen untuk fundraising. Kalau orang bisa mengatakan program for money, kalau saya bukan Pak, tapi saya mengatakan ide, gagasan adalah instrumen dapatkan uang. Kita tidak akan pernah bisa menemukan itu kalau kita tidak punya ide dan gagasan sebagai sesuatu. Tapi bukan berarti proposal yang maju tidak. Nah, ide hanya gini, satu punya ide, mau bikin jelajah santri di Sumsel. Itu isunya menarik, apalagi mau pilkada. Waduh, tapi jangan bawa pilkada Sako, nggak boleh. Pecat nanti. Tapi kan di luar itu nanti setelah itu selesai pergulatan politik, ide-ide ini bisa ditawarkan. Maka
makanya gagasan itu adalah bagian Pak. Dan data itu adalah uang Pak. Uang. Nah, itu tadi saya cerita. Sekarang semua anak menggunakan marketplace. Daftar di TikTok, daftar di Twitter, semua nomor handphone diminta. Kalau nomor handphone kita diambil Pak, mohon maaf sama sekali. Sistemnya itu langsung bisa akses KTP kita. Karena kenapa yang daftar handphone kita adalah KTP. Jadi kayak saya 4 nomornya Pak, 1 KTP. Ya saya akali juga dia kan. Besok pakai ini, besok pakai ini. Karena kenapa apa yang kita pegang itu Pak, ya bukan punya kita. Asli. Banyak orang, oh ini nomor saya. Ya, kalau saya ada pulsanya, kalau ada pulsanya, nggak mau apa-apa, mati. Saya kira mohon maaf sekali lagi, saya banyak bicara, tapi tidak ada semangat. Saya ingin Sumsel itu kembali seperti dulu, sebagai basis utama ini. Sejarahnya kuat banget Pak, bukan lampu. Sorry, coba baca sejarahnya Sumsel. Coba. Dari Dulu ya. lembaga pendidikan di Lubulingga itu banyak dan dulu apakah bisa dilihat banyak yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Nah sekarang gimana sama Pola kelembagaan melalui PCU dan Mahdi melakukan rapat koordinasi. Kalau